Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang peta konsep grup. Baik, nama saya Harma dengan NIM 20701211017. Nah, ini merupakan peta konsep grup, di mana grup merupakan unsur terbesarnya dan kemudian dibagi menjadi 4 cabang, yaitu grup siklik, grup permutasi, kompleks dan subgrup, serta koset dan teorema Legret. Nah, pertama kita akan membahas tentang grup. Nah, grup itu begini peta konsepnya. Nah, grup adalah struktur aljabar di mana G dioperasikan terhadap sesuatu memiliki sifat-sifat 4 aksioma ini dan 2 jenis. Nah, grup dikatakan suatu grup jika struktur aljabar atau G dioperasikan bersifat yang pertama bersifat tertutup, yaitu untuk setiap A dan B elemen G berlaku A dioperasikan terhadap B elemen G. Maksudnya, A dioperasikan dengan B tertutup di G. Nah, apabila memenuhi sifat tertutup, maka disebut grupoid. Nah, sifat yang kedua adalah bersifat asosiatif. Untuk setiap A, B, dan C elemen G berlaku A dioperasikan terhadap B dioperasikan terhadap C sama dengan A dioperasikan terhadap B dioperasikan dengan C itu sama. Nah, apabila bersifat asosiatif, maka disebut semigroup. Nah, yang ketiga adalah bersifat identitas. Terdapat E identitas elemen dari G, sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A dioperasikan terhadap E identitas sama dengan E dioperasikan dengan A sama dengan A. Nah, apabila memenuhi sifat identitas, maka disebut monoid. Sifat yang terakhir adalah mempunyai unsur inverse. Untuk setiap A elemen G, maka terdapat inverse dari A elemen G pula, sehingga A dioperasikan terhadap inverse dari A itu sama dengan inverse dari A dioperasikan terhadap A sama dengan identitas. Nah, apabila memenuhi keempat aksioma ini, maka G tersebut terhadap sesuatu operasi dikatakan merupakan sebuah grup. Nah, ada tambahan sedikit, yaitu sifat kelima komutatif. Dikatakan komutatif jika untuk setiap A dan B elemen G berlaku A dioperasikan terhadap B itu sama dengan B dioperasikan terhadap A. Nah, apabila suatu grup memenuhi sifat komutatif, maka disebut grup abelian. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis grup. Secara garis besar, jenis-jenis grup itu terbagi menjadi dua, yaitu grup tak hingga dan grup tak terhingga. Nah, dikatakan grup tak terhingga jika banyaknya anggota G tak hingga atau infinite. Nah, grup terhingga dikatakan grup terhingga jika banyaknya anggota G terhingga atau finite. Nah, selanjutnya yaitu grup siklik. Grup siklik itu dibagi menjadi dua, yaitu pangkat dan tingkat, serta definisi grup siklik. Nah, definisi pangkat. Misalkan G grup dan A elemen G didefinisikan A berpangkat 1, maka itu sama dengan A, di mana A berpangkat N tambah 1 itu sama dengan A berpangkat N dikali A untuk N elemen dari bilangan bulat. Nah, contohnya yaitu
Operasi pada operasi penjumlahan. A berpangkat 2 itu sama dengan A ditambah 2 atau A ditambah A atau sama dengan 2 dikali A. Nah, pada operasi perkalian, A berpangkat 2 itu sama dengan A dikali A. Nah, selanjutnya definisi tingkat. Misalkan G grup dan A elemen G dan E identitas unsur identitas di G jika P sama dengan N elemen bilangan bulat dengan A berpangkat N sama dengan identitas. Nah, ini tidak sama dengan himpunan kosong, maka tingkat atau order dari A adalah minimum N elemen atau anggota dari bilangan bulat di mana A berpangkat N sama dengan identitas. Nah, contohnya yaitu misalkan G sama dengan himpunan 0, 1, 2. Nah, di mana himpunan 0, 1, dan 2 merupakan modulo 3, maka jika dioperasikan dengan penjumlahan modulo 3, tingkat dari 0 itu adalah 0 berpangkat 1 sama dengan 0, sama dengan identitas, maka tingkat dari 0 itu adalah 1. Tingkat dari 1 sama dengan 1 berpangkat 3, sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1, sama dengan 3. Nah, karena 3 modulo 3 sama dengan 0, maka tingkat dari 1 atau order dari 1 adalah 3. Nah, selanjutnya adalah tingkat dari 2, sama dengan 2 berpangkat 3, karena 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6, di mana 6 merupakan di mana 6 modulo 3 adalah 0, maka 3 merupakan order atau tingkat dari 2. Selanjutnya adalah definisi grup siklik. Nah, sebelum kita melanjut ke definisi grup siklik, perlu diketahui bahwa dari definisi tingkat dan pangkat, grup itu terbagi menjadi 3, yaitu grup periodik atau berkala. Jika grup tersebut memenuhi untuk setiap A elemen G, maka tingkat dari A itu tidak sama dengan tak hingga. Yang kedua, apriodik. Jika untuk setiap A elemen G, maka A itu tidak sama dengan identitas. Nah, untuk yang ketiga, campuran. Untuk jika A elemen dari G, sehingga tingkat A sama dengan tak hingga dan ada B yang tidak sama dengan identitas, sehingga tingkat dari B itu tidak sama dengan tak hingga. Nah, selanjutnya yaitu teorema, yaitu grup siklik. Grup siklik, suatu grup G dikatakan grup siklik jika ada A elemen G sehingga setiap grup dari G dapat dibentuk oleh A. Nah, adapun teorema pertama yaitu teorema 3.11, setiap grup itu dikatakan komutatif. Nah, contohnya, ini masih ada dua teorema yaitu 3.12 dan 3.13. 3.12 berbunyi, jika A generator dari grup siklik G, maka inverse dari A juga generator dari G. Sedangkan teorema 3.13 mengatakan suatu grup siklik G dengan generator A jika tingkat dari A itu sama dengan N kurang dari tak hingga, maka G mempunyai N anggota berbeda. Contohnya, misalkan G itu sama dengan himpunan 0, 1, 2, dan 3. 1, 2 dengan G modulo 3 dioperasikan dengan penjumlahan modulo 3 merupakan grup. Tunjukkan apakah grup tersebut juga grup siklik. Nah, pertama diketahui merupakan tunjukkan dulu terlebih dahulu apakah
G modulo 3 tersebut merupakan grup. Tapi pada soalnya dikatakan bahwa G modulo 3 terhadap operasi penjumlahan modulo 3 merupakan grup, sehingga langsung saja dibuktikan generatornya, di mana generator itu adalah N sama dengan N dikali A, di mana N elemen dari Z. Maka generatornya merupakan 1, karena generator 1 sama dengan 0 dikali 1, 1 dikali 1, 2 dikali 1, sehingga didapat bilangan G itu, yaitu 0, 1, dan 2. Karena 1 merupakan generator dari G, maka G merupakan grup siklik. Selanjutnya adalah grup permutasi. Definisi: suatu fungsi yaitu satu-satu dan onto dari himpunan terhingga ke himpunan itu sendiri disebut permutasi. Nah, definisi grup permutasi, misalkan E sama dengan A1, A2 sampai ke AN, himpunan terhingga yang mempunyai N anggota yang berbeda, maka permutasi yang berbeda didefinisikan pada S sebanyak N faktorial. Kemudian, definisi permutasi siklik. Suatu permutasi F berderajat N di mana menukar tempat M objek dikatakan A1 sampai dengan AN, putaran dikatakan permutasi siklik berderajat M atau M putaran, dan N dikurang M objek sisanya variansi. Nah, teoremanya yaitu teorema 7.9, perkalian permutasi genap adalah permutasi genap, dan teorema 7.10 perkalian 2 permutasi ganjil adalah permutasi genap. Dimana contohnya yaitu misalkan matriks 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 4. Dimana F mempunyai 3 putaran yaitu 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 1. Jadi putarannya itu 1, 2, dan 3. Dan 4 merupakan variansi karena FA itu sama dengan A. Jadi F merupakan grup permutasi. Selanjutnya adalah kompleks dan subgrup. Nah, terbagi menjadi definisi kompleks dan subgrup, di mana kompleks dikatakan kompleks jika misalkan G adalah grup dan H adalah subset sebarang dari G, maka H disebut kompleks dari G. Selanjutnya adalah definisi subgrup. Suatu kompleks tak kosong H dari G dinamakan subgrup dari H jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Teoremanya yaitu suatu kompleks tak hingga S dari grup G adalah subgrup jika dan hanya jika yang pertama X dan Y elemen Z sehingga X dioperasikan terhadap Y itu tertutup di X. Selanjutnya, X elemen S sehingga inverse dari X itu elemen X. Nah, teorema selanjutnya yaitu misalkan H adalah kompleks tak kosong dari G, H merupakan subset dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H menyebabkan A dioperasikan terhadap inverse dari B itu tertutup di H. Nah, teorema 4.8 mengatakan, misalkan G grup terhingga dan H kompleks dari G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H, maka apabila A dioperasikan terhadap B, itu tertutup di H. Nah, selanjutnya teorema 4.12 yang membuktikan tentang subgrup dari grup siklik. Setiap subgrup dari grup siklik juga merupakan siklik. Nah, contoh dari kompleks dan subgrup adalah diketahui matriks 2x2 terhadap R atau bilangan real terhadap operasi perkalian adalah grup, dan S adalah matriks A, B, 0 dan 0, di mana A dan B elemen R adalah S subgrup dari
2 kali 2 atau R. Nah, berdasarkan pernyataan teorema 4.7, S adalah subgrup dari matriks 2 kali 2 terhadap bilangan real. Jika untuk setiap A dan B elemen dari S, maka apabila dioperasikan A dan B inverse B elemen dari S, ambil sebarang elemen di S, misalkan A dan B, matriks A dan B, matriks A, B, 0 dan 0, dan B adalah A1, B1, 0 dan 0. Maka apabila dioperasikan menyangkut A, B, 0 dan 0 dikali minus C minus D 0,2 menghasilkan A dikurang C, B dikurang D, 0 dikurang 0. Maka menghasilkan A dan B inverse itu tertutup di S, sehingga dikatakan bahwa A dan inverse itu tertutup di S. S itu subgroup. Nah, selanjutnya adalah koset dan teorema Legret. Yang pertama, definisi koset. Misalkan G adalah grup dan H adalah subgrup dari G. Jika A elemen G sebarang, maka kompleks dari G yang dinyatakan HA dan AH definisikan sebagai HA sama dengan apabila HA adalah H elemen dari H atau subset H, dan AH sama dengan A dikali H, di mana H itu elemen dari subset H. Berturut-turut disebut koset kanan dan koset kiri dari H di G yang dibangkitkan oleh A. Nah, teorema 5.1, jika H adalah anggota sebarang dari H dan H merupakan subgrup dari G, maka H dikali H sama dengan H, dan H dikali H sama dengan H. Selanjutnya, teorema 5.2 menyatakan, misalkan H adalah subgrup dari G dan A, B anggota sebarang dari H, maka HA itu sama dengan HB jika dan hanya jika A dioperasikan terhadap inverse dari B itu tertutup di H, dan AH sama dengan BH jika dan hanya jika B inverse dari B dioperasikan terhadap A tertutup di H. Nah, teorema 5.1, untuk sebarang dua koset kanan kiri subgrup berlaku salah satu sifat berlaku, yaitu yang pertama keduanya saling lepas dan yang kedua keduanya sama. Nah, yang selanjutnya adalah teorema Legret. Jika G grup terhingga dari H dan H itu subset dari G, maka order dari H membagi habis order dari G. Nah, akibat teorema Legret yaitu jika H suatu grup terhingga, maka tingkat dari A itu membagi habis tingkat atau order dari G untuk setiap A elemen dari G. Oke, baik, sekian video kali ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.